Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Dwi Setiawan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 231011401535. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah struktur data dengan materi Circular Grid dengan dosen pengampu Bapak Tio Andrian, Eskom Mkom yang terhormat. Berikut adalah short kode yang sudah saya buat untuk menghemat waktu. Dimulai dari yang pertama, di sini ada include iStream. Include iStream tersebut itu ada suatu daftar pustaka untuk input dan output kita, menggunakan pustaka standar untuk input dan output. Lalu yang kedua ada define max 5 atau di sini dia itu sebagai batas maksimal. Nanti kita kan mau buatnya maksimalnya mau 5 nih antriannya. Jadi kita bisa tambahin angka di belakangnya jadi define max 5. Jadi sebagai batas antrian aja. Nah, di sini ada kelas QWW. Kelas kelas QWW ini didefinisikan untuk mengelola antriannya. Ini bisa dibilang sebagai badan atau atau bisa disebut sebagai eh, kontraktor ya. Jadi dia kayak wadah untuk membuat suatu antriannya gitu. Dia mengelolanya. Di sini ada private, in front, and rear. Front dan rear ini dia adalah indeks untuk menunjukkan posisi posisi elemen pertama dan terakhir di antrian. Jadi kelas KW didefinisikan untuk mengelola antrian, sedangkan front dan rear adalah indeks untuk menunjukkan posisi elemen pertama dan terakhir di antrian. KW max adalah array yang menyimpan elemen-elemen antriannya. Di sini ada public konstruk public KW. Dia diinisialisasi dengan front dan rear. Di set ke -1 yang menunjukkan bahwa antrian nggak kosong. Terus lanjut ke fungsi untuk mengecek apakah antrian penuh atau ball is full. Mengembalikan true jika antrian penuh, jika rear mencapai batas maksimal. Retur. Rear, jika retur yang max atau maksimal, dia akan kembali jadi mengembalikan true jika antriannya penuh gitu. Mengembalikan true jika antrian penuh. Jika rear mencapai batas maksimal. Terus ada is empty. Is empty, ball is empty. Return from -1 atau frontnya lebih dari rear. Jadi fungsi empty ini mengembalikan true jika antrian kosong, jika front adalah -1 atau frontnya lebih besar daripada rear. Terus ada fungsi yang NQW. Fungsi NQW ini, fungsi elemen NQW ini, fungsi ini menambahkan elemen keantrian. Jika antrian penuh, akan menampilkan pesan antrian penuh. Jika antrian kosong, front diinisialisasi ke 0. Elemen baru ditambahkan di posisi rear dan rear diperbarui. Lalu ada fungsi untuk menghapus nomor urut. Fungsi untuk menghapus nomor urut dari antrian ini, void dqw if is empty. Fungsi ini menghapus elemen dari antrian. Jika antrian kosong, akan menampilkan pesan antrian kosong. Jika tidak kosong, elemen di posisi front dihapus. Posisi front itu maksudnya depan dan front bakalan diperbarui. Jadi kalau nggak ada antrian, dia akan diperbarui. Jadi bisa nambah lagi antriannya.
Terus ada fungsi untuk menampilkan antrian. Fungsi untuk menampilkan antrian saat ini sebagai void display QW. If is empty. Fungsi ini menampilkan semua elemen dalam antrian. Jika antrian kosong, akan menampilkan pesan antrian kosong. Jika tidak kosong, akan mencetak semua elemen dari front hingga rear. Ya, di sini dia akan menyetak semua elemen dari front hingga rear. Di sini semua cetak. Lanjut ke in main QW key. QW key itu apa sih? Nah, QW key itu di dalam fungsi main objek key dari kelas key dibuat variabel pilihan untuk menyimpan pilihan menu pengguna dan nomor untuk menyimpan nomor urut yang akan dimasukkan ke antrian. Jadi sini ada variabel pilihan. Fungsinya itu untuk menyimpan pilihan menu pengguna dan nomor untuk menyimpan nomor urut yang akan dimasukkan ke antrian. Di sini key ini sebagai objek dari kelas QW dibuat. Nah, sekian dari implementasi dari source code tersebut. Nah, kalau yang ini untuk outputnya. Misalkan kita pilih satu. Nah, nomor urut satu masuk ke antrian. Nah, tadi ini. Nah, di sini nih, fungsi ini. Fungsi ini yang menampilkan output ini. Menu antrian. Jadi misalkan tambah lagi satu. Nomor urut dua masuk antrian. Tambah lagi sampai lima maksnya tadi. Nah, jika sudah lima max, outputnya akan menampilkan antriannya penuh. Nah, jika apa yang terjadi jika kita kita pencet tombol nomor 2 yaitu panggil nomor urut di QW yang tadi ini fungsinya nih di QW nih fungsi ini nih ketika kita memanggil antrian yang tadi nih kan ada 5 antrian. Terus kita panggil nih nomor 2. Alhasil nomor urut satu keluar dari antrian. Nah, nomor urutnya di front. Nomor urutnya nomor satu itu dia keluar dari antriannya. Nah, kalau misalkan kita pencet tampilkan antrian, pencet tombol 3 dia akan menampilkan antrian saat ini outputnya. Ini fungsi dari void display QW. Fungsi ini void display QW ini untuk menampilkan antriannya ada berapa sih? Gitu. Nah, di sini ada antriannya 2, 3, 4, 5. Gimana kalau misalkan kita panggil lagi semuanya nomor urutnya? Nomor urut 2 keluar dari antrian. Lagi, nomor urut 3 keluar. 4 keluar, 5 keluar. Nah, kalau misalkan semua antriannya udah keluar nih, terus kita pencet tombol 2 lagi, dia pasti outputnya bakal bilang antriannya kosong. Dan kalau kita pencet tombol 4, kelar. Selesai. Ya, jadi itu sekian dari saya. Contoh dari implementasi source code circular quality ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari pembuatan video berupa kata yang masih gagap untuk disampaikan. Jadi kalian tidak bisa apa memahaminya dengan baik. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.